ورقاب آبائنا وأزواجنا Assalamualaikum وذرياتنا. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertanya tentang tadi ada seorang wanita sudah memenuhi kriteria yang ada di bait-bait Khairun Nisa, Ustaz. Memenuhi semuanya. Tidak mungkin semuanya. Ya. Kemudian dia menghadapi seorang suami yang sungguh-sungguh menguras kesabarannya. Artinya bertolak belakang dengan sifatnya, Ustaz. Siap. Kemudian bagaimana cara mensikapi keadaan tersebut sehingga tetap istiqomah menjadi baik. Siap, barakallahu fiik. Ya ahibati fillah, tajri riyah bima la tashtahi sufun. Kadangkala angin bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Ya, tidak semua yang kita inginkan terjadi, karena memang Allah tidak mentakdirkan bumi ini menjadi surga. Bagaimana kita tahu wanita terbaik adalah Khadijah radhiyallahu taala anha, bagaimana dia menghadapi perjuangan, bukan menghadapi suaminya, tapi menghadapi orang-orang yang mencela, menyakiti suaminya. Bagaimana Asiyah binti Muzahim menghadapi Fir'aun. Bayangin, Asiyah menghadapi Fir'aun. Apa yang harus dilakukan? Ketika seorang berbuat dan berharap kepada manusia, maka yang akan dia dapatkan adalah sakit hati. Ketika manusia berbuat dan dia berharap balasan dari manusia, maka yang ada sakit hati. Manusia itu tidak pandai bersyukur kepada Tuhannya yang memberikan kedua tangan kepadanya, kedua kaki, kedua mata, lisan dan kedua bibir, memberikan kepadanya jantung yang berdetak, paru yang dengannya dia bernafas. Dia nggak pandai bersyukur, apalagi dengan istri. Apa sih kebaikanmu dibandingkan dengan kebaikan Allah kepada dirinya? Maka tugas seorang ketika berbuat baik adalah berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika dia dikatakan engkau bersabar, sudah melayani, tetap yang diharap adalah Allah Azza wa Jalla. Karena kalau tidak, ya engkau akan capek. Kemudian yang kedua, kadangkala ada perempuan yang merasa sudah melakukan semuanya. Jadi merasa ini belum tentu realita. Kadangkala ada seorang wanita yang curhat. Dia katakan suami ana gini gitu macam-macam ya. Kemudian ana ngomong, "Taib, ana mau dengar dari suami anti." Pernah ada kejadian. Seorang perempuan yang mengatakan, "Ustaz, suami ana ini kalau pulang malam, Ustaz. Malam terus kalau pulang dia. Kurang peduli sama anak-anaknya. Terus dia sebutkan kekurangan suaminya. Akhirnya ana ngomong, ana ingin ketemu suami anti. Akhirnya ana ketemu sama suaminya. Bang, istri abang bilang gini. Apa betul? Kata suaminya, betul Ustaz. Ana kalau pulang nunggu anak-anak tidur. Loh kenapa bang? Ustaz, kalau ana pulang anak-anak belum tidur, istri ana ngajak ana ribut terus. Jadi ana pulang kayak pegawai pajak aja dia Ustaz. Dari mana, ngapain aja, ini, itu, terus. Ana capek Ustaz pulang kerja. Ditanya seperti itu. Akhirnya ribut, anak-anak melihat, bapak ibunya ribut. Demi ana menyelamatkan anak-anak ana pulang ketika anak tidur. Istri mau ribut sudah, ana masuk kanan, keluar kiri. Akhirnya kita tahu, sang istri merasa suaminya zalim, padahal yang zalim adalah istri. Maka hendaklah seorang istri berusaha untuk meminta kepada suaminya, sampaikan, bang, tolong aku dikasih arahan, bang. Aku memang belum soleha, aku belum maksimal, aku belum ini. Tolong, apa sih yang kau inginkan dari aku supaya kita bisa hidup berbahagia. Jadi sang istri minta arahan kepada suaminya.
Bukan sang istri menvonis suaminya tadi menguras kesabaran, nggak benar ini dan itu. Boleh jadi ada beberapa keinginan suami yang istri tidak melakukan. Wanita ini punya kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang lain, yang menyebabkan suaminya jadi tunduk ya. Ada kejadian, ada seorang wanita yang dia telepon minta fatwa di sebuah televisi di Arab sana, kalau nggak salah di Maroko ya. Dia cerita, anak punya suami, anak punya anak 5 apa 6 ya, 5 kalau nggak salah. Dari suaminya pemabuk, orang kaya nih suami. Suatu hari kata dia, aku lagi sholat malam, lagi baca Quran, suamiku datang, itu Quran diambil, dia lempar atau dia robek. Apa yang harus aku lakukan? Ditanya sama Syekh ini, engkau punya anak 5 dari dia. Iya Syekh. Engkau hidup dari mana? Kata dia, enggak, aku orang desa, kata dia. Aku nggak punya siapa-siapa. Artinya kalau bercerai, kemungkinan anak-anak akan dibawa oleh suaminya. Apa kata Syekh ini mengatakan? Syekh itu sudah tua, umur 90 tahun ya. Dia mengatakan, nah engkau sabar. Engkau sabar. Soalnya kalau engkau minta cerai sama dia, pemabuknya jadi 6 nanti. Karena anak itu kan dibawa sama bapak. Sabarlah engkau. Engkau minta berdoa, berikan pelayan kepada suami. Menghadapi suami yang sangat dolim. Setahun kemudian perempuan ini telepon di televisi yang sama. Dia ngomong, Syekh, engkau ingat sama aku, kata dia. Kata Syekh, enggak, kata dia. Coba engkau kenalkan dirimu kepada aku. Syekh, aku dulu yang menyampaikan suamiku yang mabuk kemudian merobek Al-Quran. Kata Syekh, iya anak ingat, kata dia. Basyiri ini, kata dia. Bagaimana sekarang suamimu, kata dia. Alhamdulillah Syekh, suami anak sekarang Syekh yang membuka pintu masjid ketika sholat subuh. Bayangin. Setahun berjuang perempuan, berdoa, minta sama Allah ya. Dia tidak merasa dia sudah baik, bahkan dia berusaha untuk memperbaiki dirinya, melayani suaminya. Maka berjuanglah. Semoga dengan cara itu suamimu akan berubah menjadi lebih baik insyaallah. Barakallahu fikna. Ini ada pertanyaan yang tertulis di sini. Ana akan bacakannya. Bismillah. Mau tanya Ustaz, abi ana sudah tawafa lama sekali, sekitar 40 tahun yang lalu. Dan umi ana tawafa 5 tahun yang lalu. Dan ana selalu mendoakan beliau di setiap sujud dan di waktu-waktu yang lain. Tapi setelah umi yang tiada, ana kangen sekali Ustaz. Dan ingin sekali melihat umi meski di dalam mimpi, tapi tidak pernah terwujud. Pernah mimpi tapi hanya sekilas saja. Yang ana tanyakan, apakah benar orang tua yang selalu hadir dalam mimpi itu karena ingin anaknya mendoakannya? Dan apakah ada doa yang bisa membuat anaknya bermimpi dan mengetahui kondisi orang tua kita di alam sana? Jazakallah khairan. Jawabannya, ana juga selain mendoakan istighfar dan sedekah buat kedua orang tua walaupun tak seberapa ya. Barakallahu fiik ya. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma. Iya, kalau bicara sedih ya, rindu sama orang tua. Pertanyaan ini menjadi cemeti buat yang masih punya orang tua ya. Tolong maksimalkan kebaktianmu kepada orang tua selagi keduanya masih hidup. Karena kita tahu bahwasanya pintu yang paling indah dari pintu-pintu surga adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kalau pertanyaannya masalah mimpi, ya boleh saja orang itu mimpi orang tuanya atau memohon kepada Allah agar mimpi berjumpa dengan orang tuanya. Dan apakah mimpi itu jadi mimpi baik atau mimpi buruk? Wallahu a'lam bishawab. Boleh jadi mimpinya mimpi baik, mimpi orang tua yang dalam kondisi menyenangkan sehingga anaknya jadi tenang. Atau boleh jadi mimpinya mimpi buruk, orang tuanya dalam kondisi yang tidak menyenangkan sehingga sang anak akhirnya tambah bersedih ketika dia melihat orang tuanya. Tapi yang jelas mimpi bertemu dengan orang tua kita boleh jadi itu orang tua kita, boleh jadi itu setan. Jadi kalau bermimpi bertemu sama Nabi Muhammad SAW, pasti itu Nabi.
Tapi kalau bermimpi dengan orang tua, belum tentu itu orang tua kita. Belum tentu orang tua kita. Maka kalau ditanya amalan apa, wallahu a'lam ya, ana tidak mengetahui amalan khusus berkaitan dengan supaya kita bermimpi bertemu dengan orang tua kita. Tapi yang jelas yang harus engkau lakukan dengan kerinduanmu kepada orang tua adalah memperbanyak doa selain istighfar. Memperbanyak doa selain istighfar, memohonkan ampun untuk kedua orang tuanya dan bersedekah buat orang tuanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Ya, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan keberkahan dan keberkahan kepada Ustaz, begitu juga kepada yang hadir pada hari ini. Ustaz, saya ingin menanyakan terkait dengan tadi ada poin apabila suami kita tidur dalam keadaan marah, maka makhluk-makhluk Allah yang di langit pun ikut marah. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah itu berlaku untuk semua suami atau ada standar-standar patokan yang menyebabkan makhluk Allah yang di langit itu juga ikut marah? Demikian Ustaz. Terima kasih nanti atas jawabannya. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Iya, ini pertanyaan menarik sekali jemaah. Menarik sekali. Artinya suami yang seperti apa yang kalau sang istri tidak melayani, istri akan dilaknat oleh malaikat sampai subuh kalau suaminya marah. Jadi kriteria suaminya adalah suami yang memberikan nafkah kepada istrinya, suami yang mencukupi kebutuhan istri. Karena kalau suami itu tidak memberikan nafkah kepada istrinya, sang istri punya beberapa pilihan. Pilihan yang pertama, dia tetap melayani suaminya dan menghitung nafkah yang dikeluarkan sebagai hutang. Jadi ini suami tidak memberikan nafkah, istri tetap melayani dan menghitungnya hutang. Artinya kalau kebutuhan rumah tangga sebulan 5 juta dihitung hutang. Nanti kalau suami punya uang, dia lunasin. Dia mati, sebelum warisannya dibagi, bayar hutang. Yang kedua, dihitung sedekah. Jadi tetap melayani suaminya dan dihitung sedekah. Dia dapat pahala sedekah. Yang ketiga, sang istri boleh tidak melayani suami. Enggak. Kenapa? Karena pelayanan dia itu ada timbal balik nafkah yang diberikan. Jadi tatkala suami ini tidak memberikan nafkah, sang istri punya hak untuk tidak melayani. Nggak usah dilayani suami, nggak apa-apa. Bahkan boleh sang istri keluar rumah tanpa izin suaminya untuk bekerja ke tempat orang tuanya, karena nggak dikasih makan sama suaminya. Haknya tidak diberikan. Maka ini harus difahami bahwa yang akan dilaknat oleh malaikat adalah suami apabila suaminya adalah suami yang memberikan hak-hak istrinya dengan sempurna. Tapi apabila tidak diberikan dengan sempurna, maka sang istri punya hak untuk tidak melayani. Kiranya seperti itu. Barakallahu fiik. Bagaimana kalau suaminya nggak soleh Ustaz, nggak sholat, tapi ngasih nafkah secara sempurna? Tetap dia harus melayani suami. Walaupun suaminya tadi mungkin tidak soleh, bolong-bolong sholatnya, tapi apabila dia memberikan nafkah secara sempurna, maka dia harus melayani suaminya dengan sempurna. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana cara menghadapi atau berkomunikasi dengan suami yang berbeda dalam prinsip? Saya ingin menyekolahkan anak di sekolah sunnah, sedangkan suami bersikeras untuk menyekolahkan anak di sekolah umum
yang kesehariannya berikhtilat, karena suami belum berada di jalan sunnah, sehingga yang menjadi pertimbangan utama pada sekolah anak adalah akademik, dan sekolah tersebut juga melakukan kegiatan-kegiatan di luar ajaran Rasulullah SAW. Apakah saya harus selalu bersabar Ustaz, sedangkan hal ini bersifat akidah? Naam, ahibati fillah. Di sini pentingnya para istri ya. Ketika dia sudah belajar, dia hendaknya memberikan pelayanan yang lebih kepada suami. Bait-bait yang tadi kita baca itu menjadi tolak ukur dia kepada suami. Dia ketika suaminya datang, dia hormatin, dia hargai ya. Kemudian makanannya selalu siap, dipuji suaminya, ucapkan jazakallah khair, makasih banyak terus. Apa ya, kalau bicara layangan, tahu layangan? Layangan itu diolokno terus. Jadi sang suami akan melihat istriku ini baik gitu. Ketika istriku belajar agama, ternyata dia semakin memuliakan suami. Ketika tadi umpamanya berkaitan dengan memilih sekolahan, setelah engkau baik sama suami, insya Allah suami itu akan mempertimbangkan usulanmu. Karena memang anak ini jadi tanggung jawabnya bapak gitu. Ketika seorang istri sudah berusaha tapi sang bapak tetap, maka bapaklah nanti yang akan bertanggung jawab. Tinggal bagaimana sang ibu berusaha untuk ya ketika dia pulang dari sekolahnya, dia kasih pendidikan yang baik di rumahnya. Mungkin itu yang bisa dilakukan. Kalau memang sang suami atau sang bapak tetap memaksakan kehendak. Barakallahu fikum. Ustadz, dari kecil orang tua saya jarang mengingatkan sholat. Saya hijrah baru setelah menikah. Apakah hutang sholat dulu sebelum hijrah tetap saya cicil untuk dilunasi dengan sholat sunnah Ustaz? Barakallahu fiik ya. Berkaitan dengan mereka yang meninggalkan sholat wajib, apakah harus diqadha atau tidak? Jumhur ulama berpendapat wajib diqadha, wajib diganti. Digantinya kapan? Ya setiap engkau sholat, engkau bisa menambahkan untuk mengganti sholat yang ditinggal. Ketika sholat duhur, gantikan sholat duhur. Walaupun sebenarnya bisa ketika sholat duhur menggantikan sholat maghrib, sholat isya. Tapi lebih baik tadi ketika waktu malam kau gantikan sholat maghribmu. Ini pendapat jumhur ulama harus diganti. Jadi kalau 10 tahun tidak sholat maghrib, berarti dia mengganti berapa jemaah? 3.540 sholat maghrib. Ini yang berpendapat wajib mengganti. Tapi wallahu a'lam bishawab ya. Ana lihat pendapat yang mengatakan tidak wajib mengganti, tapi itu dosa yang tidak bisa ditebus sebenarnya kecuali dengan bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, sehingga hendaklah memperbanyak sholat sunnah. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama itu lebih berhati-hati, tapi wallahu a'lam pendapat yang kedua sepertinya lebih kuat ya. Itu berkaitan dengan sholat yang ditinggalkan. Dan memperbanyak istighfar, bertobat, perbanyak amal soleh, dan terus memohon ampun kepada Allah. Baik, tafadhal. Ustaz mau bertanya Ustaz. Naam, tafadhali. Ini Ustaz masalah anak dan ibu ya Ustaz. Naam. Terus yang ibu ini Ustaz, selalu anak ini katanya buat dosa. Anak ini selalu minta maaf, tapi tidak pernah direspon baik dengan ibu Ustaz. Jadi kalau datang ke rumahnya diusir, ketemu di jalan walaupun bertatapan marah-marah Ustaz. Akhirnya menantu ini juga tidak boleh datang ke mertua sama sang suami. Karena sama seperti itu, walaupun datang diusir sama mertua ini Ustaz. Nah, akhirnya sang istri punya inisiatif, sang suami suruh datang setiap minggu sekali Ustaz. Maksudnya walaupun ibunya marah-marah, masuk kanan keluar kiri. Karena surganya suami kan di ibu Ustaz. Siap. Tetapi suami ini berantem lagi sama istri karena selalu menyuruh gitu Ustaz.
Nah, Terus pertanyaan saya, apakah ini istri yang durhaka, apa suami yang durhaka ke ibu, atau ibu yang durhaka kepada anaknya, Ustaz? Masya Allah. Kayaknya sulit pertanyaannya ini. Iya. Jadi ada 3 orang di sini. Suami, istri, dan ibu. Mana yang durhaka? Nah, ini mungkin pertanyaannya. Yang bisa jawab kasih hadiah. Dari pertanyaan tadi, siapakah yang durhaka? Yang bisa jawab kita kasih hadiah. Nah, tafadhali. Pertanyaannya sudah dapat hadiah antara suami atau ibu yang durhaka. Tafadhali jawab. Dari 3 orang itu, tafadhal jawab pakai mic lah. Kasih hadiah nanti. Suami. Suami yang durhaka. Betul ibu-ibu? Betul ya. Nggak apa-apa lah, kasih hadiah lah. Kasih hadiahnya. Iya. Jadi sebenarnya bukan suami, karena pada saat itu posisi dia sebagai anak ya. Anak yang mungkin kurang berbakti kepada orang tua, tapi ada sebabnya. Jadi seorang anak itu wajib berbakti kepada orang tuanya yang muslim dan taat. Seorang anak itu juga wajib berbakti kepada orang tuanya yang fasik, orang tua yang jahat, yang banyak dosa. Tetap anak wajib berbakti sama orang tuanya. Anak itu tetap wajib berbakti kepada orang tuanya yang kafir, bahkan menyuruh kepada kekufuran. Dia wajib berbakti, tapi dia tidak boleh taat dalam urusan kemaksiatan. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim ketika menghadapi bapaknya yang durhaka. Bapaknya memaki Nabi Ibrahim, mengusir Nabi Ibrahim. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Beliau mengatakan, sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Aku akan berdoa memohon ampun buat engkau ayahku. Jadi tadi seorang anak ketika menghadapi ibu yang marah-marah, yang mungkin ngusir ini itu, ya udah, anak ini pergi, tapi dia tetap berdoa buat orang tuanya. Karena boleh jadi sang anak memang tidak diharapkan kehadirannya, kedatangannya. Kalau dia datang hanya akan menambah dosa buat orang tuanya nanti, maka dia hindarin. Dan berbakti itu tidak harus dengan ketemu. Kalau ternyata pertemuan itu hanya menimbulkan masalah di keluarga, maka sang istri tadi yang menyuruh suaminya, maka hendaklah dia sampaikan kepada suami, bang, kalau engkau memang nggak bisa datang ke sana, engkau banyak-banyakin doa buat ibu. Dan engkau mungkin berbuat baik kepada ibu, nggak harus datang. Kalau kedatangan hanya menambah masalah, engkau kirimkan makanan, engkau kirimkan hadiah. Apa yang bisa dilakukan? Jadi ada orang tua memang yang tidak mau ketemu sama anak. Ya sudah, kita berusaha seperti kisah Nabi Ibrahim tadi, diusir nih anaknya sama bapaknya. Tapi boleh jadi sang anak tetap berusaha untuk datang. Kalau memang kedatangannya mungkin hanya tidak dibukakan pintu, ya udah, dia duduk di depan pintu rumahnya. Dia duduk, dia berzikir, berdoa. Setelah 1 jam dia mengatakan, Mi, minta maaf Mi ya, anak pulang dulu. Udah pulang, walaupun nggak ketemu sama Minya. Nanti duduk lagi, datang di depan pintu rumahnya sampai 1 jam. Setelah itu pamit lagi. Semoga dengan itu luluh hati orang tuanya. Jadi memang hendaklah istri tadi berusaha untuk membantu suaminya berbakti, tapi tidak harus dengan datang selalu. Karena boleh jadi dengan doa, dengan mengirim hadiah, dengan mengirimkan makanan. Dan yang perlu dipikirkan sebenarnya apa yang sedang terjadi. Apa sih akar permasalahannya? Karena ada asap, ada api gitu loh. Jadi ketika mencari solusi itu harus dicari tahu ini masalahnya apa. Setelah ketemu akar permasalahannya, baru nanti ditetapkan apa opsi-opsi solusi. 1, 2, 3 tadi umpamanya ketemu atau nggak ketemu, kirim makanan atau umpamanya telepon
Atau boleh jadi minta tolong orang lain nih, mungkin bisa kalau lewat orang lain. Jadi perlu adanya usaha setelah mengetahui akar permasalahan. Dan memang harus sabar jemaah. Ana ingat ya, salah satu masyayikh dia cerita, Syekh ana itu kalau ketemu sama orang tua dikatakan himar. Tahu himar? Keledai. Nah, kamu itu keledai. Terus Syekh, ana sakit hati. Ada apa sakit hati, kata Syekh? Itu ibumu, kata dia. Terus katakan kepada ummimu, mi ana bukan himar, tapi ana 2 himar, mi. Jadi kita ngomong sama umminya, ummi ngomong-ngomong, kita tambahin supaya umminya puas memaki dirinya. Itu sebagai bentuk kebaktian kita. Jadi umminya mau ngomong, kau itu nak durhaka nak. Iya mi, ana ini durhaka sangat, maka minta maaf ana mi. Terus berusaha untuk menyenangkan hati umminya dengan mengiyakan ucapan umminya. Jangan membela diri. Apa mi, ana durhaka? Mi, ana dari kecil ana, jangan. Nggak usah bela diri. Apapun yang dikatakan umminya, iya, nak kau itu maling nak. Betul mi, banyak yang aku colong kayaknya mi. Maafkan aku mi. Terus seperti itu sampai umminya nggak bisa ngomong. Karena semua omongan itu diiyakan sama anak. Orang itu kalau maki jemaah, kalau memaki, kalau tidak ada respon, lama-lama dia diam. Seperti api. Api itu membara ya, membakar kayu. Jangan dikasih kayu lagi dia mati. Tapi kalau dibales seperti kita ngelempar kayu, membara lagi, lempar kayu. Tapi kalau antum diem bentar lagi, kayunya habis terbakar, dia padam. Barakallahu fiik. Nah, baik sekarang nih. Taib, ana akan bertanya kepada para ummahat ya. Tadi sebelum kita masuk ke bait-bait yang dibahas, pertanyaan yang pertama, siapa nama penulis bait-bait ini? Siapa nama penulis Qasidah Khairun Nisa? Ustadz Firanda Mirja. Ustadz Firanda? Bukan. Bukanlah. Ustadz Firanda yang mensyarah ya. Yang mensyarah artinya yang menjelaskan. Bait-baitnya bukan Ustadz Firanda. Tadi yang kita baca bait-baitnya itu Khairun Nisa'il Baratut Taqiyah Zatus Salahil Af Fatul Hayyah. Itu bukan Ustadz Firanda. Ustadz Firanda yang mensyarah, yang menulis penjelasan untuk bait-bait ini. Tadi Anda sebutkan milik siapa bait-bait ini. Nah, Bismillah. Ali bin Yahya Ustaz. Al-Haddadi, betul. Ali bin Yahya Al-Haddadi. Barakallahu fiik. Ya, berikan hadiahnya. Pertanyaan selanjutnya, tadi ada 4 kriteria wanita terbaik. 4 kriteria. Siapa yang mau nyebutkan? Yang pertama, wanita yang penuh cinta atau al-wadud. Lalu wanita yang banyak anak, al-walud, yang mampu menyesuaikan diri dan yang suka menghibur suami. Jika mereka bertakwa kepada Allah. Siap. Kasihkan hadiah. Baik, tadi disebutkan pada waktu kajian istrinya Utsman bin Affan. Siapa namanya?
Nailah bin Al-Faroh. Bin Farafisah ya. Iya. Bin Farofisa. Farafisah. Ahsanti. Kasihkan hadiahnya. Nailah, namanya Nailah bintul Farafisah. Taib. Berapa lagi pertanyaan? Satu lagi. Baik, kalau satu lagi pertanyaannya, sebutkan istri-istri Nabi Muhammad SAW. Semuanya. Semuanya. Iya, semuanya ya. Istri-istri Nabi pertama Khadijah bintu Khuwailid, yang kedua Saudah bintu Zam'ah, yang ketiga Aisyah bintu Abu Bakar, Bintu yang Abi keempat Bakar. Hafsah bintu Umar, yang kelima Zainab bintu Huzaimah, yang keenam Ummu Salamah bintu Abu Sufyan, yang ketujuh Ummu Salamah bintu Abu Umayyah. siapa? Ummu Salamah bintu Abu Umayyah. Abi Umayyah. Abi Umayyah. Ummu Salamah bintu Abi Umayyah, Hind binti Abi Umayyah. Nah, kemudian yang ketujuh? Yang ketujuh Zainab bintu Jahshin. Zainab bintu Jahash. Yang kedelapan Juwairiyah bintu Haris. Juwairah bintul Harith Yang kesembilan Ummu Habibah bintu Abu Sufyan. bintu Abi Sufyan. Yang kesepuluh Sofiyah Bintu Huyai. Al-Akhtab. Yang ke-11 Maimunah bintu Al-Haris. Ahsanti, barakallahu fikum. Ahsanti. Baik, berikan hadiahnya. Itulah istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ingat, Nabi kita adalah orang yang paling setia ya. Orang yang paling setia kepada istri-istrinya. Walaupun beliau memiliki banyak istri, beliau adalah orang yang terbaik buat istri-istrinya sallallahu alaihi wasallam. Tapi jamaah, itu yang dapat Anda sampaikan. Ana tadi rencana datang bersama keluarga, tapi karena anak sakit, akhirnya ibunya harus menunggu anaknya di rumah ya. Itulah kadang-kala perjuangan seorang istri ya, perjuangan seorang ibu. Ada banyak kesenangan yang harus dikorbankan untuk menjadi wanita yang terbaik. Maka semoga jamaah bisa menjadi wanita yang penyayang, yang penuh dengan cinta, wanita yang terus produksi anak-anak ya, yang akan menjadi penerus kehidupan nantinya, yang berusaha untuk menyesuaikan dirinya dengan suaminya dan terus memberikan hiburan kepada suaminya sehingga suaminya betah di rumah. Dan yang terakhir menjadi wanita-wanita yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Azza wa Jal, yang salah dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Ana mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman. Alhamdulillah.